Setelah ditinggal Moza, konflik dalam diri Mujam memuncak. Perjuangan batin melawan Ananta dan ketidakhadiran Banu membuat Mujam terjebak dalam kehampaan. Tapi sebuah kenangan di bawah hujan membawa sedikit cahaya dan harapan untuk kembali. Kadang aku bertanya, dari semua yang hidup dalam diriku, siapa sebenarnya aku? Apakah aku yang asli? Atau hanya sisa dari luka lama yang belum selesai? Mujam berada di lorong pikirannya. Tapi kali ini, semuanya lebih gelap, lebih dingin. Pintu milik Banu tertutup, rapat. Pintu Ananta terbuka, tapi kosong. Hanya suara-suara kemarahan bergaung dari dalamnya. Mujam berjalan pelan, lalu melihat sebuah cahaya samar di ujung lorong. Cahaya itu memancar dari secari kertas, surat dari Moza. Ia membacanya lagi dan lagi. Aku tidak menyerah, tapi aku butuh jeda. Mujam terduduk, menggenggam surat itu. Tiba-tiba suara Banu terdengar sangat pelan di belakangnya. Banu mengatakan, Kak Moza masih sayang Kak, tapi kamu harus bangun dulu. Beberapa hari kemudian saat sekolah pun tiba. Moza berjalan di lorong sekolah seperti biasa. Matanya tidak mencari siapa-siapa. Ia sudah bersiap jika tak akan melihat Mujam lagi. Tapi saat tiba meja kelas, ia menemukan buku catatannya telah dikembalikan. Di dalamnya, terselip secari kertas dengan tulisan tangan rapi. Moza, maaf karena aku menghilang. Aku kembali. Mungkin tidak utuh, tapi aku berusaha menyatukan bagian-bagianku. Kalau kamu bersedia bicara, aku akan menunggu di tempat biasa. Hujan kembali turun. Moza melangkah pelan ke halaman belakang sekolah, tempat kenangan mereka bermula. Di sana, Mujam duduk sendirian. Tidak membawa payung, tatapannya kosong. Moza perlahan mendekati. Kamu bisa sakit, tahu, ucapnya. Lalu Mujam menoleh, tapi kalau itu satu-satunya cara biar kamu datang lagi. Aku rela, ucap Mujam. Moza berjalan mendekat, duduk di sampingnya. Maaf untuk semua yang Ananta lakukan. Aku tahu kamu terluka. Aku nggak marah, Jam. Aku cuma takut kehilangan kamu. Dan waktu kamu menghilang, aku benar-benar merasa kehilangan semuanya. Aku takut juga, takut nggak bisa balik. Tapi suratmu, itu suara paling nyata yang aku dengar setelah lama hidup dalam kebisingan. Ucap Mujam. Diam, hujan makin deras. Terus sekarang kamu siapa? Tanya Moza. Sekarang, aku Mujam. Mungkin besok aku akan jadi Mujam yang berbeda. Tapi aku janji, akan berjuang lebih keras agar kamu tetap bisa mengenal aku. Aku nggak butuh kamu sempurna. Aku cuma butuh kamu mau terus jadi kamu. Ucap Moza. Malam harinya, mereka pun pulang. Mereka saling merenung dan menatap jendela kamar. Lorong itu perlahan berubah. Dinding yang dulu gelap kini mulai retak, diterangi cahaya-cahaya kecil. Banu muncul dari balik pintu, menggandeng tangan Mujam. Banu tersenyum dan mengatakan, Kak Moza bikin rumah ini terang lagi. Mungkin kita bisa hidup berdampingan, ucap Mujam dalam lorong pikirannya. Saat Mujam kembali, aku tahu, ia bukan sembuh. Tapi ia sedang berjuang, dan mungkin cinta itu bukan soal menyembuhkan, tapi menemani seseorang saat ia mencoba utuh kembali.